Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Lampu Cerdas. Dimana kali ini bukan syuting dekan ya. Biasanya kalau teman-teman ngelihat video berdua itu biasanya video dekan tentang jurusan. Nah hari ini sebenarnya biasanya saya tuh video single dan mungkin Kak Fegi juga videonya single nih. Nah ini kita coba untuk kolaborasi. Kita pengen ngobrol sesuatu yang ini sangat bermanfaat banget, yang penting banget untuk teman-teman semua. Biasanya kalau saya kan videonya agak-agak tegang gimana gitu. Kalau Kak Fegi kan biasanya videonya lebih kepada happy, fun gitu. Oke, sebelumnya boleh deh kita buat teman-teman yang belum kenal boleh kenalan dulu. Saya perkenalkan, nama saya Kak Pascal. Dan nama saya Kak Fegi. Oke, kita berdua adalah tim dari Lampung Cerdas. Nah, jadi hari ini kita mau ngomong apa nih, Kak? Jadi kita hari ini mau ngobrol dan sharing-sharing nih tentang mungkin organisasi apa sih yang cocok nih buat teman-teman yang mau masuk kampus gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang kuliah hari ini atau bahkan sudah kuliah atau bahkan yang sedang planning mempersiapkan diri untuk kuliah, sebenarnya kuliah itu juga butuh yang namanya organisasi. Ya. Nah, sama nih dengan hari ini teman-teman lagi SMA, lagi SMK atau MA gitu. Kalau dulu Kak Fegi waktu SMA dulu ikut organisasi nggak, aktif organisasi nggak dulu? Oh, kalau SMA dulu kebetulan dulu waktu SMA itu anak asrama, jadi aktif organisasi tapi di dalam pondok gitu. Jadi kalau untuk di sekolahnya agak terbatas karena memang udah padat banget tuh kegiatan di pondoknya. Jadi lebih fokus ikut sih, pernah ikut kayak misalnya KIR, karya ilmiah remaja itu pernah ikut, tapi itu kayak nggak sampai selesai, nggak sampai lulus gitu karena memang sibuk di pondoknya, jadi lebih banyak di pondoknya. Nah di pondok itu banyak sih sebenarnya organisasi kayak misalnya kayak persatuan pelajar gitu, tapi di jurusan akuntansi misalnya gitu ada ikut itu juga gitu. Oke, oh dulu berarti kalau Kak Fegi ini termasuk anak pondok ya? Iya. Berarti sekolahnya dulu di MA, di MAN, Madrasah Aliyah. Oke, ya. Bisa nih kita bikin video SMA versus MAN. Kayaknya menarik nih SMA versus MAN. Kira-kira apa beda yang dipelajarin di SMA ketika di MAN? Kalau untuk OSIS dulu termasuk ikut OSIS nggak? Kalau untuk OSIS nggak sih, karena memang kalau di MAN dulu kebetulan kakak MAN-nya di Lampung. Nah itu memang dulu tuh terbatas banget loh untuk waktu organisasi di luarnya, karena memang kebetulan pulang sekolah itu udah sore dan itu harus memang setelah pulang tuh langsung dipadatkan dengan kegiatan di madrasahnya, maksudnya di pondoknya gitu. Jadi nggak sempet untuk organisasi di luar. Tapi ngaji, tapi ada ya. Gitu ya. Ya sih ada juga yang kayak gitu. Hari-harinya penuh dengan hal-hal agama gitu. Jadi nggak juga sih, belajarnya juga karena memang kita tuh ada bimbingan belajar gitu setiap hari. Jadi kayak misalnya habis asar gitu kita bimbingan belajar, nanti habis maghrib bimbingan belajar lagi. Kalau ngaji mungkin ya ada jadwalnya sendiri. Tapi untuk organisasi yang ada di MAN sama di SMA tuh kurang lebih sama sebenarnya. Sama sih kayaknya pramuka, ada olahraga gitu ada ya. Ada. Tapi mungkin kalau kayak seperti saya dulu kan saya SMA nih Kak gitu. Yeah. Lebih aruk-arukan gitu. Jadi aruk-arukan tuh kayak ibarat kata setiap hari itu pasti selalu yang namanya pulang sore. Pulang sore bahkan ada yang pulang malam gitu. Dulu saya aja dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 hampir ikut sekitar 6 organisasi. Dari mulai saya dulu ikut OSIS, olahraga saya itu ada 2. Terus saya dulu ikut paduan suara, saya ikut bahasa Jerman, saya juga ikut yang namanya UKS. Jadi UKS itu dulu saya itu kenapa dulu ikut UKS? Mungkin kebanyakan anak-anak UKS itu cewek gitu. Tapi ternyata banyak dibutuhkan juga anak cowok. Untuk apa? Untuk angkat-angkat. Nah, untuk bopong ketika ada yang pingsan. Nah, keuntungan untuk ikut UKS itu adalah setiap upacara kita berapa upacara gitu. Oh, jadi nunggu aja ya? Nah, kalau nggak di pinggir kita di dalam UKS-nya gitu. Nunggu yang mau datang, bikinin teh gitu, ada keuntungannya gitu. Jadi ada sekitar 6 dan itu semuanya bisa terjalan ketika saya SMA gitu. Ada ketika saya ikut OSIS, ketika olahraga juga, paduan suara, dan ya memang kalau dibilang SMA itu masa yang paling indah ya di situ banyak banget pengalaman, terus lomba, prestasi yang udah sempet saya ikutin ketika SMA. Terus untuk ngebagi waktunya tuh antara kalau tadi ikut 6 organisasi tuh gimana? Apa setiap hari ikut 6-6-nya atau misalnya ada jadwalnya hari Senin ikut ini, hari Selasa ikut ini? Oke, kalau waktu SMA dulu itu ada jadwalnya. Jadi dulu saya ikut basket itu Senin, Rabu, dan Jumat. Paduan suara itu hari Rabu aja. Rabu sama hari teman saya dulu hari apa ya? Mungkin kalau ada yang nonton. Hari Rabu yang saya ingat paduan suara itu, tapi dia di jam sekolah.
setelah istirahat kedua. Nah jadi itu pokoknya kalau hari ini kalian yang termasuk anak-anak yang sering dispen, sering nggak ikut pelajaran, ya ada nyeselnya, ada enggaknya sih gitu. Tapi setidaknya beberapa anak yang ikut ekstrakurikuler dia lebih aktif, lebih banyak pengalaman, lebih siap deh untuk setelah nanti lulus. Seperti kemarin kan sekarang ini lagi tren tuh kalau di Instagram itu main SS yuk gitu. Oh iya. Screenshot. Nah, saya tuh kemarin nonton SS-nya Lyodra. Jadi kalau teman-teman tahu Lyodra, ya juara Indonesian Idol. Jadi dia tuh SS. Ada salah satu followersnya itu minta SS dengan guru. Chat dengan guru. Dia tuh kan masih kelas 3 tuh. Nah, chat dengan guru. Waktu itu saya baca ya di SS-nya Lyodra itu. Jadi SS dengan guru. Nah, ditunjukin ternyata ada sebuah chat di mana dia bilang, "Bu, maaf tadi saya keluar Zoom. Ini mau langsung syuting." Terus gurunya ngomong, "Oke, enggak apa-apa, langsung syuting, semangat ya," gitu. Bayangin. Enak banget loh. Bayangin kalau kamu, "Bu, maaf saya keluar Zoom. Tadi sinyalnya jelek." Pasti kamu kena marah. Iya. Beda dengan artis, beda dengan orang yang aktif di dunia luar. Ikut syuting boleh, dia keluar Zoom gitu. Tapi ini adalah suatu prestasi tersendiri gitu. Nah, itu untuk ketika kita hari ini teman-teman yang aktif organisasi dan sertifikat itu penting banget loh ternyata. Untuk daftar kuliah, daftar SNMPTN, daftar beasiswa. Jadi sertifikat yang teman punya dan itu juara jangan sampai hilang. Karena nanti bisa dipergunain lagi ya. Kalau dulu kakak banyak sertifikatnya? Kalau dulu sih sertifikat mungkin lebih ke LCT gitu kali ya. Jadi kalau misalnya kayak lomba-lomba untuk yang organisasi kayak misalnya olahraga atau apa itu jarang sih memang ikut di luar gitu. Tapi kalau misalnya untuk LCT beberapa ada. Gitu. Oke, ini kita berbicara tentang masih di SMA dan taraf di SMA. Ya. Nah, kita masuk di taraf ataupun tingkat ketika kita kuliah. Pertanyaan pertama deh. Menurut kakak yang sekarang sudah lulus, sudah wisuda, seberapa pentingkah seorang mahasiswa ikut organisasi? Kalau menurut aku organisasi itu penting banget ya, karena sebenarnya kita itu banyak belajar itu malah dari organisasi. Karena kalau misalnya di kampus, di jurusan itu tuh ya kita belajar tentang mungkin materi, teori gitu. Tapi untuk prakteknya itu memang lebih banyak di organisasi. Dan teman-teman mungkin jangan salah ya, kalau di organisasi kampus itu tarafnya lebih lebih tinggi dibandingkan organisasi yang ada di SMA dulu gitu. Mungkin ada yang sederajat kayak misalnya OSIS, nah di SMA-nya. Nah di kuliah itu ada namanya BEM, tapi yang diurusin itu lebih banyak dan complicated. Iya, complicated gitu. Jadi banyak hal yang memang di situ nanti bisa belajar dan nanti bisa ketemu banyak orang gitu, dan bahkan bisa pertukaran pelajar juga kan Kak dari berbagai kampus gitu. Jadi sebenarnya organisasi itu ya tempatnya belajar ya organisasi itu sebenarnya. Ya, justru memang banyak juga mahasiswa yang akhirnya hidup dari organisasi, jaringan, networking, pengalaman, ilmu itu banyak banget. Dan yang perlu teman-teman ketahui, organisasi di tingkat kuliah itu banyak banget. Ya, banyak. Dan lebih luas banget dibandingkan ketika teman-teman SMA atau ketika teman-teman masih sekolah sekarang. Kalau di tingkat kuliah, cakupannya lebih luas, seperti ini juga lebih complicated. Kalau teman-teman nih, misal contoh, di SMA itu tarafnya SMA. Tapi kalau di kuliah, ada organisasi tingkat jurusan, fakultas, dan juga ada tingkat universitas. Di jurusan, ya kita teman-teman ketemunya anak-anak yang sejurusan. Di fakultas, teman-teman ketemu dengan anak-anak beda jurusan, tapi masih satu fakultas. Kalau di universitas, baru kalian ketemu semua jurusan dari mulai anak ekonomi, anak pendidikan, teknik, pertanian, sosial, semuanya berkumpul jadi satu di situ, dan dari segala macam pemikiran, sudut pandang di situ bakalan ketemu banget di situ. Nah, itu ketika teman-teman di tingkat kuliah. Nah, melihat gini deh, kan dulu termasuk anak pondok nih. Kita bicara agak menyingkir sedikit ya. Agak kaget nggak atau beda nggak ketika dari lulusan SMA ataupun lulusan MAN masuk ke dunia perkuliahan? Beda banget nggak sih? Beda nggak sih kira-kira dari sisi kehidupan, terutama kan perempuan nih gitu? Ya, oke, sebenarnya di awal mungkin iya kaget, mungkin iya karena dulu memang tinggalnya itu memang jauh dari orang tua kan. Memang saya tuh perantauan gitu Kak. Jadi dulu SMA-nya itu saya nggak di dekat rumah, artinya memang jauh, walaupun masih satu provinsi tapi memang udah beda kabupaten gitu, dan memang udah pisah sama orang tua waktu SMA-nya gitu. Tapi dulu itu tinggalnya di pondok atau asrama dulu itu sebutannya lah. Nah di asrama itu kita tuh bareng-bareng gitu, maksudnya
kayak satu kamar itu bisa sampai 20 orang gitu karena ranjangnya susun gitu, dan memang nggak hidup sendiri gitu loh. Artinya kalau misalnya kita sakit ada yang ngurusin, kalau misalnya kita butuh apa ada yang bantuin gitu istilahnya. Tapi kalau kuliah itu memang udah lebih ke mandiri sih Kak kalau menurut aku, karena nanti kuliah itu kita dipaksa untuk mau nggak mau, suka nggak suka kita akan bertemu dengan lingkungan baru yang itu bener-bener kita nggak tahu itu tuh siapa gitu. Bahkan teman kita dulu SMA belum tentu jadi teman kita kalau misalnya kuliah gitu. Jadi kita memang harus survive sendiri dan kita memang dituntut untuk mandiri gitu kalau misalnya kuliah Kak. Jadi kaget sih mungkin iya awalnya, tapi lama-lama karena kita memang banyak belajar, banyak bergaul, itu ya bisa aja menyesuaikan. Terutama dari sisi kehidupan sih, mungkin kayak kampus itu kan lebih ke letaknya di perkotaan. Nah, apalagi kita yang hidup di kampung, hidup di desa, tiba-tiba hidup di kota, pasti ada satu hal yang kita shock gitu. Ya, kaget. Kaget dari sisi pertemanan, lingkungan, makan, kehidupan, udara bahkan dan lain sebagainya itu bakalan beda banget gitu. Nah, teman-teman harus pandai menyesuaikan. Nah, balik lagi nih tentang organisasi. Kalau di kuliah kan termasuk kalau dulu SMA, itu dulu terbatas nih pergerakannya. Kalau kuliah, waktu kuliah dulu hampir banyak nggak organisasi yang sempat diikutin? Kalau salah satu orang yang menjelajahi organisasi nggak? Termasuk sih, karena memang daftar di banyak organisasi gitu, walaupun yang difokusin akhirnya cuma satu gitu. Jadi dulu tuh sempet Kak, memang kan dulu pernah ikut BEM gitu, karena kan memang tipe orang yang sebenarnya tuh seneng bergaul sama orang banyak gitu. Jadi dulu pernah ikut BEM tapi nggak sampai lanjut. Terus dulu pernah ikut Padus gitu, menganggap bahwa kayaknya suaranya lumayan gitu. Terus ketika pas mau audisi gemeteran gara-gara yang di dalam yang udah audisi itu suaranya bagus-bagus banget. Dan keren banget loh, Unila itu pernah sampai ke Spanyol dulu paduan suaranya. Dan akhirnya Kak itu nggak jadi masuk karena saking gemeternya nggak berani loh gitu. Itu sih. Terus ada beberapa kali memang daftar juga ke, dulu ada yang kalau di Unila itu namanya duta genre. Jadi generasi remaja gitu. Jadi ada edukasi tentang khusus untuk remaja gitu, ada organisasinya. Terus juga sempat ikut organisasi yang kalau di SMA mungkin namanya apakah kalau misalnya agama gitu? Rohis. Nah ya, kalau di SMA itu namanya Rohis. Tapi kalau di universitas itu ada, kalau di Unila namanya Birohmah, itu sempat daftar juga. Bina Rohani mahasiswa. Nah kalau misalnya di apa namanya di fakultas kan juga ada ya? Ada juga. Kayak misalnya anak tingkatnya dari yang universitas itu ada juga di fakultas, namanya kalau di jurusan kakak di FISIP itu namanya FSPI. Ya, Forum Studi. Nah, jadi kalau untuk ya tadi kan berbicara tentang organisasi banyak banget nih diikutin gitu. Dari mulai ya kalau di di kuliah itu banyak loh, dari mulai kalau kita berbicara tentang sosial ada BEM. Ya, banyak. Ada bahkan kalau teman-teman mau bukan anak kesehatan mau ikut kegiatan organisasi kesehatan itu ada namanya KSR. Kalau di Unila itu tempat, kalau di SMA itu PMI. Nah, PMR kalau di SMA. Terus ada paduan suara, ada pramuka, terus ada menwa kalau teman-teman dulu ikut paskib. Terus ada kayak dulu kalau SMA itu ada KIR. Nah, di kuliah itu ada kayak semacam namanya penelitian. Penelitian. Terus ada bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris saja itu hebat banget loh. Nah, bahkan organisasi itu jadi salah satu bantu loncatan teman-teman untuk bisa go internasional. Ya, betul. Jalan-jalan gratis tuh organisasi. Nah, ikut jalan-jalan gratis, lomba gratis, bahkan ada beberapa teman-teman saya juga yang bisa sampai ke luar negeri. Dibiayain banget tuh dari organisasi dan dari kampus. Jadi titik tekannya adalah kalau organisasi itu penting banget untuk teman-teman semua. Dan dulu saya juga termasuk yang suka menjelajah. Sama dulu dengan SMA dan kuliah juga sama, saya ikut organisasi seni, saya juga ikut sempat paduan suara, terus saya ikut BEM, terus saya juga jangan lupa kita juga pernah ikut namanya organisasi komunitas anti korupsi. Kalau dulu bahas tentang anti korupsi dulu juga ikut hal seperti itu, dan akhirnya bertahan di satu organisasi yang cocok. Untuk awal nggak apa-apa deh kalau teman-teman pengen menjelajah. Kalau teman-teman tahu Kak Yopi itu kalau nggak salah ikut 10. Ya, semuanya diikutin, dijelajahin semua. Tapi akhirnya nggak ada yang cocok Kak. Nah, ini nggak ada yang cocok dan ketemulah satu yang cocok. Jadi nggak apa-apa untuk awal-awal teman-teman menjelajahin organisasi-organisasi yang ada di kampus dan nanti fokuskan satu hal yang memang benar-benar cocok. Kalau teman-teman pengen, ada yang bilang mungkin pengen kuliah sambil kerja.
Ya. Nah, ada juga yang namanya koperasi mahasiswa. Ya, Di situ diajari untuk jualan dan bisa dapat berwirausaha. penghasilan juga. Nah, ini berbicara tentang organisasi yang ada di universitas. Ada juga loh organisasi yang di luar universitas. Ya, kayak misalnya kayak organisasi Islam ada ya Kak, ada HMI, ada PMII gitu. Nah, Terus itu ada jaringannya tuh luas banget. Iya, loh. luas sebenarnya, banyak banget sebenarnya. Kalau ada juga nggak sih Kak yang apa sih yang Pancasila itu ada nggak sih? Oh ya, saya lupa juga itu. Apa namanya? Lupa lah pokoknya. Pokoknya ada organisasi yang pokoknya tentang nasionalisme lah gitu, dan, tuh banyak. Dan bahkan organisasi ini orang bisa dapat kerja itu malah bukan dari kuliahnya, Iya, bukan dari ijazahnya, organisasinya ya. dari pengalaman, dari networkingnya, jaringannya dari bisa dapat kerja, bisa dapat apa namanya, dapat tender, bahkan bisa dapat proyek itu dari organisasi yang diikut. Jadi penting banget untuk ikut organisasi ketika kamu kuliah. Nah, pertanyaan terakhir nih, gimana cara kita memilih organisasi yang baik? Kalau menurut kakak gimana? Kalau menurut aku ya, kalau misalnya mau memilih organisasi yang baik itu disesuaikan sih sama passion. Maksudnya kayak misalnya kamu tuh orangnya pinter banget nyanyi nih, ya kamu harus pilih organisasi yang sesuai sama passion kamu gitu. Dan kalau misalnya kamu nih orangnya tipe yang suka belajar agama, terus memang suka apa ya, istilahnya suka dakwah gitu Kak, itu bolehlah masuk di organisasi yang berbau tentang Islam atau agama-agama lain kayak Hindu ada, Kristen ada gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sih Kak ke diri masing-masing, karena nggak bisa dipaksa juga organisasi itu. Kalau ini sedikit cerita ya Kak, pengalaman. Jadi memang kan saya kan basicnya jurusannya ilmu pemerintahan. Jadi memang passionnya itu memang ke arah yang pemerintah sosial lah intinya gitu. Jadi memang waktu dulu kuliah itu ikut organisasi namanya Komunitas Integritas, itu bergerak di bidang integritas dan anti korupsi. Itu sih Kak sebenarnya pengalamannya banyak banget, asli gitu, istilahnya kayak tumbuh berkembang besar tuh di situ gitu loh. Jadi banyak hal yang memang kita nggak pelajari di kampus, adanya di organisasi gitu. Dan dari organisasi itu sampai pernah loh Kak mewakili Unila gitu kan istilahnya untuk asosiasi mahasiswa anti korupsi se-Indonesia di Makassar waktu itu. Jalan-jalan gratis. Jalan-jalan gratis dan dibiayain gitu kan, dan dapat pengalaman pula kan. Bener. Istilahnya dari situ kita bisa ngambil hikmahnya bahwa kuliah itu bukan hanya tentang kamu belajar di kampus, di jurusan, bukan tentang teorinya sebenarnya, tapi tentang prakteknya di dunia kerja, di dunia nyata. Jadi kamu bisa belajar banyak hal kalau misalnya kamu join di organisasi yang sesuai dengan passion dan kemampuan kamu. Ya, benar. Jadi yang kalau paling utama memang kita harus menyesuaikan dengan passion. Dan jangan takut kalau emang kamu punya bakat untuk menyanyi, seni, ya ikutin aja gitu. Bisa jadi itu jalan kamu di situ. Kamu punya bakat di bahasa Inggris, speaking English, kamu ikutin aja di situ. Itu bisa jadi jalan kamu di situ. Kamu punya jiwa sosial yang tinggi, ya ikutin aja kegiatan-kegiatan sosial yang ada di organisasi kampus. Dan satu lagi, kalau dari saya adalah sesuaikan dengan bidang studi yang teman-teman ikutin. Supaya ini bisa menunjang, selaras, dan mendukung perkuliahan kalian. Kalau kalian kuliah di jurusan ilmu pemerintahan, carilah organisasi yang berbau tentang pemerintahan, politik. Kalau kalian ikut kuliah di jurusan saintek, banyak penelitian, ikutin kegiatan yang ada penelitian. Kalian di jurusan komunikasi, pendidikan bahasa Inggris, ya ikutin kegiatan yang ada di media. Nah, media, terus di bahasa Inggris, English Club. Kalau kalian jurusan ekonomi, ya ikutin kegiatan yang tentang wirausaha, berjualan, berdagang, ekonomi. Jadi supaya menyelaraskan dan mendukung perkuliahan kalian, dan itu membantu banget terutama di nilai. Terus lagi kalau kalian ada kegiatan di kampus dan bisa menghadirkan tokoh, sosok publik, itu bakalan jadi poin plus di mata dosen kalian. Keren banget nih kalau bisa datengin tokoh publik ini, datengin orang ini gitu. Jadi itu maka penting banget berarti ya. Penting banget untuk ikut organisasi ketika kuliah. Jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Kuliah pulang. Atau manusia kuman-kuman, kuliah main. Banyak deh. Manusia kura-kura, kuliah rapat. Nah, pilih aja pengen jadi mahasiswa seperti apa. Itu tentang berbicara organisasi. Boleh deh kalau ada pesan terakhir untuk teman-teman yang hari ini pengen berjuang ataupun sudah kuliah hari ini. Oke. Pesen nih mungkin buat teman-teman yang memang sekarang lagi berjuang atau memang yang udah kuliah, kalau misalnya masih
kupu-kupu, kuliah pulang. Coba deh dari sekarang, coba cari informasi sebanyak-banyaknya tentang organisasi apa aja yang ada di kampus kalian masing-masing. Baik itu tingkatnya universitas ataupun tingkatnya fakultas. Cari yang mana yang cocok sama passion kalian gitu, supaya kalian bisa belajar juga di situ. Karena bener-bener kakak bisa bilang 60% tempat kamu belajar di kuliahan itu ada di organisasi gitu. Jadi kalau misalnya kamu gak ikut organisasi itu sayang banget, karena bener-bener kak udah ngerasain beda loh antara orang yang kerjanya kuliah pulang sama anak organisasi itu beda. Dari sudut pandangnya beda, dari cara berinteraksinya juga beda gitu. Karena kalau misalnya kita ikut organisasi, kita selalu dipaksa untuk aktif, terus untuk bisa bersosial sama banyak orang gitu, dan itu membantu banget ketika nanti kamu lulus, kamu kerja, kamu udah punya channel, udah punya istilahnya udah punya link lah gitu, mau masuk kemana, mau kerja di mana gitu, itu membantu banget untuk kamu nanti. Iya benar, itu penting banget untuk ikut organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kalau dari saya satu buah quotes, dan ini selalu saya ingat banget, satu buah quotes dari Panji Pragiwaksono, bukan seberapa penting di mana kamu kuliah, tapi sangatlah penting apa yang kamu lakukan ketika kamu kuliah. Oke, itu aja obrolan kita hari ini. Nanti kita bakalan bahas tentang obrolan lain. Terima kasih dan terus dukung channel YouTube Lamu Cerdas, dan sampai jumpa.